Sebelum saya melanjutkan menanyakan identitas terdakwa, terlebih dahulu saya minta pertanggungjawaban dari tim penuntut umum karena... Terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Sebelumnya kami mohon maaf atas keterlambatan dapat mulai persidangan. Tadi karena kami ada sedikit miskomunikasi yang mulia, kami perkirakan persidangan ini karena dalam kondisi pandemi COVID masih tetap dapat dilaksanakan secara online, sehingga tadi persiapan awal kami persiapkan secara online. Yang saya tolong diperbaiki. Geser sedikit, saudara terdakwa ke tengah. Pendidikan strata 2. Saudara terdakwa apakah ditahan? Betul yang mulia. Dengan jenis penahanan apa? Di mana saudara ditahan? Di rumah tahanan negara? Ya, saya ditahan di rumah tahanan Pom-Dam Jaya Guntur, yang mulia. Mulai kapan saudara ditahan? Saya ditahan mulai di Rutan Pom-Dam Jaya Guntur 13 Desember 2020, yang mulia. Sebelumnya? Sebelumnya ada penahanan terhadap saudara mulai tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan sekarang, benar? Sebelumnya tanggal 6 Desember sampai tanggal 13 Desember saya ditahan di gedung KPK C1 mulai di situ Kuningan. ditahan ya? Betul, yang mulia. Baik. Untuk menghadapi perkara saudara, apakah saudara akan menghadap sendiri atau didampingi oleh penasihat hukum? Didampingi oleh penasihat hukum, yang mulia. Persiapkan seluruh dokumen saudara tim penasihat hukum terdakwa. Gantian Pak ya, nanti Pak penuntut umum nanti ke sini. Ada yang anunya Pak. Ada yang turunannya aja dulu. Masih daftarkan kan? Coba dicocokkan. Ada kopiannya Pak? Sudah. Yang asli, kopiannya di sini semua Pak, jadi satu. Lagi Pak. Lagi Pak. Aslinya Pak. Cukup Pak. Pak ini tolong saya kembalikan. Dicek Pak. Dicek Pak. Ada semua Pak. Ya. Pak, ini surat kuasanya nanti daftarkan Pak. Oh, tunggu, perlihatkan dulu ke sana. Sebentar. Saya perlihatkan dulu, cukup. Nanti diambil. Oke. Tim penasihat hukum ada berapa orang yang hadir Pak?
Ya, berapa orang Pak? 7 orang yang hadir hari 7 ini. orang, mohon informasinya siapa-siapa yang hadir supaya saya cocokkan. Baik, saya Magdir Ismail, Ya, kemudian Saya Yanuar Pewasesa, yang mulia. sabar Pak, sabar. Pak Yanuar, oke. Iya. Berikut Saya Dion Pongkor yang mulia. Pak. Dion Pongkor. Sabar. Pak Dion Y. Pongkor, Pak ya. Pongkor ya. Berikut Pak. Dasril Afandi. Pak Dasril. Pak Dasril Afandi Pak ya. Ya yang mulia. Berikut Pak. Saya Rizky Bayu Perdana yang mulia. Pak Rizky. Rizky Bayu Perdana, betul Pak ya. Oke, berikut Pak. Saya Rizky Bahari Aritonang. Ya. Rizky Bahari Aritonang. Rizky B. Aritonang Pak ya. Terakhir. Izin mulia, maju posko Simbolon yang mulia. Bapak maju pos-pos Simbolon. Oke, maju pos-pos Simbolon. Baik. Saudara penuntut umum silakan dilihat surat kuasanya, Pak. Ini dokumennya yang kami telah cocokkan, Pak. Ini sisa administrasinya Pak belum daftarkan. Ya. Ada keterangannya Pak, surat keterangan. Oke, Pak. Ya. Pak, saya kembalikan ini yang belum daftarkan, Pak. Tolong diambil. Nanti dikembalikan, diserahkan ke panitia pengganti, Pak ya. Saudara terdakwa, apakah sudah menerima surat dakwaan? Sudah menerima yang mulia. Sudah ya, Pak. Saudara terdakwa, saya mohon pada saudara agar saudara memperhatikan baik-baik segala sesuatu yang saudara lihat, saudara dengar, dan saudara alami selama proses pemeriksaan perkara saudara berjalan. Jika saudara membutuhkan pencatatan, saudara silahkan membawa buku catatan, lalu saudara boleh mencatat selama proses pemeriksaan perkara saudara ini berjalan. Paham? Paham yang mulia. Baik. Pertama-tama saudara dengarkan baik-baik meskipun saudara telah menerima surat dakwaan yang akan dibacakan oleh tim penuntut umum. Silakan saudara tim penuntut umum untuk menyampaikan atau membacakan surat dakwaan. Terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Perlu kami sampaikan dakwaan ini akan kami bacakan secara bergantian dengan tim yang mulia. Dan sebelumnya kami mengusulkan yang mulia, oleh karena dakwaan ini kami susun secara alternatif, dakwaan ke-1 atau dakwaan kedua. Untuk dakwaan ke-1 nanti akan kami bacakan secara lengkap, full. Sedangkan untuk dakwaan yang alternatif kedua, kami mohon untuk efisiensi waktu dan hanya awal dakwaan, unsur-unsur perbuatan dan penutup, dan fakta perbuatan yang kami anggap dapat dibacakan yang mulia. Saya tanyakan dulu ke tim nasihat hukum terdakwa, ada permohonan dari tim penuntut umum. Pertama akan dibacakan secara bergantian surat dakwaannya. Yang kedua, surat dakwaan yang akan dibacakan secara komprehensif hanya surat dakwaan pada dakwaan alternatif ke-1 atau pertama. Sedangkan untuk dakwaan alternatif kedua
hanya akan membacakan pada bagian awal dari surat dakwaan tersebut, sedangkan cara terjadinya tindak pidana mohon penuntut umum memohon untuk tidak dibacakan dan lanjut dibacakan pasal yang didakwakan Pak ya. Baik. Gimana tanggapan dari tim penasihat hukum terdakwa? Kami pada dasarnya tidak keberatan. Tidak keberatan. Baik, silakan Pak. Terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Komisi Pemberantasan Korupsi untuk Keadilan. Surat dakwaan nomor 35/1.0/24/24/04/2021. 1 Romawi, terdakwa identitas nama lengkap Juliari P. Batubara, tempat lahir Jakarta, umur. Saya cocokkan. Ya, yang mulia. Ya. Selanjutnya identitas terdakwa telah dianggap dibacakan. Penahanan ditahan sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan sekarang di Rutan Kelas 1 Jakarta Timur Cabang KPK Pom Dam Jaya Guntur. Dakwaan ke-1 bahwa terdakwa Juliari P. Batubara selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu selaku Menteri Sosial Republik Indonesia periode tahun 2019 sampai dengan 2020, mohon izin yang mulia di renvoy sini. Sekaligus pengguna anggaran di Kementerian Sosial Republik Indonesia bersama-sama dengan Adi Wahyono dan Matius Joko Santoso, dalam kurung dilakukan penuntutan secara terpisah pada bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Desember tahun 2020, bertempat di kantor Kementerian Sosial Jalan Salimba Raya nomor 28 Jakarta Pusat, di Bosa Cafe, lantai 1 Mall Apartemen Green, Pramuka City, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kafling 49 Cempaka Putih, Jakarta Pusat, di Grup RA Raya, Jalan Jenderal Sudirman, Kafling 52539 Senayan, Jakarta Selatan, dan di kantor Kementerian Sosial Cawang Kencana, Jalan Majen Sutoyo, Kafling 22, Cawang, Jakarta Timur, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya. Sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, menerima hadiah yang terdakwa melalui Adi Wahyono dan Matius Joko Santoso menerima uang sebesar 1.280.000.000 rupiah dari Harifan Sidabuke dan uang sebesar 1.950.000.000 rupiah dari Ardian Iskandar Madanaja serta uang sebesar 29.252.000.000 rupiah atau setidak-tidaknya sekira jumlah tersebut dari beberapa penyedia barang lainnya dalam pengadaan bantuan sosial atau bansos sembako dalam rangka penanganan Coronavirus Disease 2019 dalam kurung COVID-19 pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial atau PSKBS Kementerian Sosial tahun 2020. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu terdakwa selaku Menteri Sosial Republik Indonesia, sekaligus pengguna anggaran di Kementerian Sosial Republik Indonesia mengetahui atau patut menduga uang-uang tersebut diberikan karena terkait dengan penunjukan PT Pertani Persero, PT Mandala Hamonangan Sude, dan PT Tiga Pilar Agro Utama, serta beberapa penyedia barang lainnya dalam pengadaan bansos sembako dalam rangka penanganan COVID-19 pada Direktorat PSKBS Kementerian Sosial tahun 2020, yang bertentangan dengan kewajibannya sebagai penyelenggara negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagaimana diatur dalam pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta bertentangan dengan ketentuan pasal 7 ayat 1 huruf H Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan dengan cara sebagai berikut. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2019, terdakwa diangkat sebagai Menteri Sosial Republik Indonesia berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 113/P tahun 2019 tentang pembentukan Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024 dan sekaligus merupakan pengguna anggaran di Kementerian Sosial Republik Indonesia. Pada tanggal 13 April 2020, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan keputusan Presiden RI nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 sebagai bencana nasional. Selanjutnya pada tanggal 16 April 2020, terdakwa mengeluarkan keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 54/HUP/2020 tentang pelaksanaan bantuan sosial sembako
dan bantuan sosial tunai dalam penanganan dampak coronavirus disease 2019 yang memutuskan bahwa penanggung jawab pelaksanaan bantuan sosial sembako dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial. Bantuan sosial sembako dilaksanakan di wilayah 1. Pemerintah daerah khusus Ibu Kota Jakarta, 2. Pemerintah daerah Kabupaten Bogor meliputi Kecamatan Cibinong, Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan Kelapa-Nunggal, Kecamatan Bojonggede, Kecamatan Jonggol, Kecamatan Cilengsi, dan Kecamatan Citerep. 3. Pemerintahan daerah Kota Depok, 4. Pemerintahan daerah Kota Tangerang, 5. Pemerintahan daerah Kota Tangerang Selatan, dan 6. Pemerintahan daerah Kota Bekasi. Pada hari Minggu, tanggal 19 April 2020, bertempat di Rumah Dinas Menteri Sosial, Jalan Widya Chandra 4, nomor 18, Jakarta Selatan, terdakwa melakukan pertemuan dengan beberapa pejabat eselon 1 dan 2 Kementerian Sosial, yaitu antara lain Hartono, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Pepen Nazarudin, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial, Ishak Sao, Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial atau PSKBS, Adi Wahyono, Kepala Biro Umum Kementerian Sosial, dan Victorius Saud Hamonangan Siahaan, Kepala Subdirektorat Penanganan Bencana Sosial dan Politik pada Direktorat PSKBS, Kementerian Sosial dan PPK Reguler Direktorat PSKBS, yang membahas pelaksanaan bantuan sosial sembako COVID-19 berikut penentuan perusahaan-perusahaan yang akan ditunjuk sebagai penyedia barang. Dalam pertemuan tersebut, terdakwa menyampaikan agar Adi Wahyono membantu pengadaan bantuan sosial sembako tersebut. Pada tanggal 20 April 2020, Matius Joko Santoso ditunjuk menjadi pejabat pembuat komitmen atau PPK berdasarkan keputusan Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial nomor 180/KU.03.03/04/2020 tentang penunjukan pejabat pembuat komitmen untuk pengadaan barang jasa bantuan sosial sembako dalam rangka penanganan coronavirus disease 2019 pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial tahun 2020. Pada tanggal 30 April 2020, terdakwa mengangkat Adi Wahyono menjadi pelaksana tugas atau PLT Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial PSKBS Kementerian Sosial berdasarkan surat perintah pelaksana tugas nomor S.1-F-1-KP.04.01/4/2020. Pada tanggal 14 Mei 2020, terdakwa menunjuk Adi Wahyono menjadi kuasa pengguna anggaran atau KPA pada Direktorat PSKBS berdasarkan keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 64/HUK/2020 tentang perubahan kedua atas keputusan Menteri Sosial nomor 165/HUK/2019 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran Satuan Kerja Kantor Pusat Kementerian Sosial tahun 2020. Setelah terdakwa menunjuk Adi Wahyono sebagai sebagai KPA, maka terdakwa memerintahkan agar Adi Wahyono mengumpulkan uang fee sebesar Rp10.000 per paket dari penyedia guna kepentingan terdakwa. Selain itu, terdakwa juga memerintahkan Adi Wahyono untuk berkoordinasi dengan Kukuh Ari Wibowo dalam kurung tim teknis Menteri Sosial dalam pelaksanaan pengadaan bansos COVID-19. Selanjutnya, Adi Wahyono menyampaikan perintah dari terdakwa tersebut kepada Hartono, Pepen Nazarudin, dan Matius Joko Santoso. Selain itu, Matius Joko Santoso juga mengumpulkan uang fee operasional dari para penyedia bansos guna biaya kegiatan operasional terdakwa dan kegiatan lainnya di Kementerian Sosial. Penunjukan penyedia dan pembagian alokasi kuota bansos sembako dilakukan terdakwa dengan cara memerintahkan Adi Wahyono dan Matius Joko Santoso untuk berkoordinasi dengan Kukuh Ari Wibowo. Selanjutnya, Matius Joko Santoso menerima kertas berisi catatan jumlah kuota paket sembako serta nama perusahaan calon penyedia dari Kukuh Ari Wibowo. Kemudian catatan tersebut dilaporkan Matius Joko Santoso kepada Adi Wahyono. Dan Adi Wahyono memerintahkan Matius Joko Santoso untuk merekap dan memasukkan catatan tersebut ke dalam draft usulan penyedia bansos sembako. Selanjutnya, draft usulan tersebut disampaikan oleh Adi Wahyono kepada Pepen Nazarudin untuk dilakukan pemeriksaan dan kemudian dimintakan persetujuan terdakwa. Pada sekira awal bulan Juni 2020, terdakwa memerintahkan Matius Joko Santoso melalui Kukuh Ari Wibowo untuk melaporkan realisasi pengumpulan uang fee. Selanjutnya, pada sekira bulan Juli 2020, pada saat tahap 6 bansos sembako selesai dilaksanakan, Matius Joko Santoso dan Adi Wahyono menemui terdakwa di ruang kerja Menteri Sosial di lantai 2 Kementerian Sosial RI untuk melaporkan realisasi penerimaan uang fee sebagaimana perintah terdakwa. Atas laporan tersebut, terdakwa meminta Adi Wahyono dan Matius Joko Santoso agar memaksimalkan pengumpulan uang fee dari penyedia bansos sembako untuk tahap selanjutnya. Pada sekira bulan September 2020, terdakwa Adi Wahyono dan Matius Joko Santoso melakukan pertemuan di Rumah Dinas Menteri Sosial, Jalan Widya Chandra 4, nomor 18, Jakarta Selatan. Pada pertemuan tersebut, terdakwa menyampaikan bahwa akan ada pergantian PPK bansos sembako dari Matius Joko Santoso kepada Adi Wahyono. Namun tugas teknis PPK bantuan sembako akan tetap dilakukan oleh Matius Joko Santoso, meskipun yang menjabat PPK adalah Adi Wahyono.
Selanjutnya pada tanggal 1 Oktober 2020 terdakwa mengangkat Sunarti sebagai Direktur PSKBS dan selanjutnya menunjuk Sunarti sebagai KPA menggantikan Adi Wahyono. Kemudian pada tanggal 16 Oktober 2020 Adi Wahyono ditunjuk sebagai PPK Bansos Sembako yang menggantikan Matius Joko Santoso. Dilanjutkan yang mulia. Izin melanjutkan yang mulia. Sebagai tindak lanjut atas perintah terdakwa untuk mengumpulkan uang fee dari para penyedia bansos sembako tersebut, maka Matius Joko Santoso dan Adi Wahyono kemudian mengumpulkan uang fee dari beberapa penyedia barang pengadaan bansos sembako dalam rangka penanganan COVID-19 pada Direktorat PSKBS Kementerian Sosial tahun 2020 sebagai berikut. A. Penerimaan uang fee sebesar Rp1.280.000.000 dari Harifan Sudabuke terkait penunjukan PT Pertani dan PT Mandala Hamonangan Sude. Pada tanggal 15 April 2020, PT Pertani ditunjuk sebagai penyedia bantuan sosial sembako penanganan COVID-19. Pada tahap 1 sebanyak 90.366 paket. Dan selanjutnya Harifan Sudabuke menemui Matius Joko Santoso untuk merekalkan diri sebagai perwakilan dari PT Pertani dalam pengadaan bantuan sosial sembako penanganan COVID-19. Dalam pertemuan tersebut, Matius Joko Santoso menyampaikan kepada Harifan Sudabuke agar memberikan uang fee setiap tahapnya. Selanjutnya, pada pertengahan bulan Mei 2020, bertempat di ruang unit layanan pengadaan Kementerian Sosial, Jalan Salemba Raya nomor 28, Jakarta Pusat, Matius Joko Santoso menerima uang fee dari Harifan Sudabuke dalam bentuk dolar Singapura kurang lebih senilai 100 juta rupiah. Pada tahap 3, PT Pertani Persero kembali mendapatkan kuota paket bantuan sosial sembako penanganan COVID-19 sebanyak 80.177 paket, serta paket komunitas sebanyak 50.000 paket. Sehingga pada akhir bulan Mei 2020 bertempat di ruang unit layanan pengadaan Kementerian Sosial, Jalan Salemba Raya nomor 28 Jakarta Pusat, Matius Joko Santoso menerima uang fee operasional dari Harifan Sudabuke dalam bentuk dolar Singapura kurang lebih 100 juta rupiah. Pada tahap 5, PT Pertani Persero kembali mendapatkan kuota paket bantuan sosial sembako penanganan COVID-19 sebanyak 50.000 paket. Sehingga pada awal bulan Juni 2020 bertempat di ruang unit layanan pengadaan Kementerian Sosial, Jalan Salemba Raya nomor 28 Jakarta Pusat, Matius Joko Santoso menerima uang fee operasional dari Harifan Sudabuke dalam bentuk dolar Singapura kurang lebih senilai 100 juta rupiah. Pada tahap 6, PT Pertani Persero kembali mendapatkan kuota paket bantuan sosial sembako penanganan COVID-19 sebanyak 75.000 paket. Sehingga pada pertengahan bulan Juni 2020 bertempat di ruang unit layanan pengadaan Kementerian Sosial, Jalan Salemba Raya nomor 28 Jakarta Pusat, Matius Joko Santoso menerima uang fee operasional dari Harifan Sudabuke dalam bentuk dolar Singapura kurang lebih senilai 100 juta rupiah. Pada tahap 7, Harifan Sudabuke menggunakan PT Pertani Persero dan PT Mandala Hamonangan Sude dalam pengadaan bantuan sosial sembako penanganan Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. PT Pertani dan PT Mandala Hamonangan Sude mendapatkan kuota paket bantuan sosial sembako penanganan COVID-19 sebanyak 150.000 paket. Dan selanjutnya, pada sekitar bulan Juli 2020 bertempat di ruang unit layanan pengadaan Kementerian Sosial, Jalan Salemba Raya nomor 28, Jakarta Pusat, Matius Joko Santoso menerima uang fee operasional dari Harifan Sudabuke dalam bentuk dolar Singapura kurang lebih senilai 180 juta rupiah dan Adi Wahyono juga menerima uang fee sebesar 50 juta rupiah dari Harifan Sudabuke yang diterima di ruang kerja Kepala Biro Umum Kementerian Sosial. Pada tahap 8, PT Pertani Persero dan PT Mandala Hamonangan Sude kembali mendapatkan kuota paket bantuan sosial sembako penanganan COVID-19 sebanyak 160.000 paket, sehingga pada sekitar pertengahan bulan Agustus 2020 bertempat di pos KKP lantai 1 Mall Apartemen Pramuka City Jalan Jenderal Ahmad Yani Kafling 49 Cempaka Putih Kota Jakarta Timur, Matius Joko Santoso melalui Sanjaya sopir Matius Joko Santoso menerima uang fee operasional dari Harifan Sudabuke sebesar 150 juta rupiah.
Pada tahap 9, PT Pertani Persero dan PT Mandala Monangan Sude kembali mendapatkan kuota paket bantuan sosial sembako penanganan COVID-19 sebanyak 188.713 paket. Sehingga pada awal bulan September 2020 bertempat di parkiran P1, Kantor Kementerian Sosial, Cawang Kencana, Jakarta Timur, Matius Joko Santoso melalui Sanjaya menerima uang fee operasional dari Arifan Sidabuke sebesar 200 juta rupiah. Masih dalam bulan September 2020, bertempat di Klub Raya Jalan Jenderal Sudirman Kafling 5253 Senayan, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Matius Joko menerima uang fee operasional dari Arifan Sidabuke sebesar 50 juta rupiah. Dan Adi Wayono menerima uang fee operasional dari Arifan Sidabuke sebesar 50 juta rupiah di ruang kerja Adi Wayono pada Biro Umum Kementerian Sosial. Pada tahap 10, PT Pertani Persero dan PT Mandala Monangan Sude kembali mendapatkan kuota paket bantuan sosial sembako penanganan COVID-19 sebanyak 200.000 paket, sehingga pada pertengahan bulan Oktober 2020 bertempat di parkiran P1 Kantor Kementerian Sosial, Cawang Kencana, Kota Jakarta Timur, Matius Joko Santoso melalui Sanjaya menerima uang fee operasional dari Arifan Sidabuke sebesar 200 juta rupiah. B. Penerimaan uang fee sebesar 1.950 juta rupiah dari Ardian Iskandar Madanaca terkait penunjukan PT Tiga Pilar Agro Utama. Pada tanggal 14 September 2020, Ardian Iskandar Madanaca, Direktur PT Tiga Pilar Agro Utama, menghadiri briefing pelaksanaan bantuan sosial sembako tahap 9 di Kantor Kementerian Sosial Cawang Kencana Jalan Maijin Sutoyo Kafling 22, Cawang, Jakarta Timur, dan selanjutnya Ardian Iskandar Madanaca menerima SPPBJ dan menandatangani surat pesanan penyedia bantuan sosial sembako dalam penanganan dampak COVID-19 Kementerian Sosial tahun 2020 sebanyak tahap 9 sebanyak 20.000 paket sembako. Setelah tahap 9 selesai dilaksanakan, pada saat Ardian Iskandar Madanaca meminta pembayaran untuk pekerjaan tahap 9, Matius Joko Santoso mengingatkan Ardian Iskandar Madanaca untuk merealisasikan uang fee atas penyampaian Matius Joko Santoso tersebut, maka pada tanggal 15 Oktober 2020 bertempat di Kantor Kementerian Sosial Cawang Kencana, Jalan Maijin Sutoyo Kafling 22, Cawang, Jakarta Timur, Matius Joko Santoso menerima uang fee sebesar 800 juta rupiah dari Ardian Iskandar Madanaca. Pada tahap 10, PT Tiga Pilar Agro Utama ditunjuk sebagai penyedia bantuan sosial sembako sebanyak 50.000 paket, dan setelah tahap 10 selesai dilaksanakan, yaitu sekitar bulan November 2020, bertempat di Coffee Shop, lantai 1, Hotel Grand Orchard, Jalan Rajawali Selatan Raya, nomor 1B Kemayoran, Jakarta Pusat, Matius Joko Santoso menerima uang fee sebesar 350 juta rupiah dari Ardian Iskandar Madanaca. Pada tahap 12, PT Tiga Pilar Agro Utama ditunjuk sebagai penyedia bantuan sosial sembako sebanyak 25.000 paket. Setelah tahap 12 selesai, Matius Joko Santoso meminta Ardian Iskandar Madanaca untuk segera merealisasikan uang fee. Oleh karenanya, Ardian Iskandar Madanaca menghubungi Nuzulia Hamzah Nasution agar segera menyerahkan uang fee yang sebelumnya pernah diserahkan oleh Ardian Iskandar Madanaca kepada Nuzulia Hamzah Nasution. Selanjutnya bertempat di ruang kerja Matius Joko Santoso di Kantor Kementerian Sosial, Salemba, Jakarta Pusat. Matius Joko Santoso menerima uang fee sebesar 800 juta rupiah dari Ardian Iskandar Madanaca yang diserahkan oleh Handi Rezangka, orang suruhan Nuzulia Hamzah Nasution. Dilanjutkan Yang Mulia. Izin melanjutkan. C. Penerimaan uang fee yang seluruhnya berjumlah 29.252 juta rupiah dari beberapa penyedia barang lainnya dalam pengadaan bantuan sosial sembako dalam rangka penanganan COVID-19 pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Kementerian Sosial tahun 2020. Dalam kurun waktu sekira bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Desember 2020, selain menerima uang dari Arifan Sidabuke dan Ardian Iskandar Madanaca, terdakwa melalui Matius Joko Santoso dan Adi Wahyono juga secara bertahap menerima uang fee dari beberapa penyedia barang lainnya dengan perincian sebagai berikut.
1. Pada bulan Mei 2020 menerima uang dari penyedia bansos sembako tahap 1 sebesar 1.770 juta rupiah sebagai berikut. Nama penyedia Bumi Pangan Dikdaya, uang fee 170 juta rupiah. PT Tahta Jaka Internasional, uang fee 150 juta rupiah. PT Gri Mekar Abadi Jaya, 100 juta rupiah. CV Batra Asa, uang fee 85 juta rupiah. PT Andalan Pesik Internasional, uang fee 50 juta rupiah. CV Moncino, uang fee 35 juta rupiah. PT Gri Mekar Abadi Jaya, uang fee 50 juta rupiah. CV Moncino, uang fee 25 juta rupiah. Puskop Justisia Adil Makmur, uang fee 250 juta rupiah. Primer Koperasi Sehati 30 juta rupiah. PT Galasari Gunung Sejahtera 50 juta rupiah. PT 7 Putra Bersaudara 50 juta rupiah. PT Dharma Lantara Jaya 475 juta rupiah. PT Asri Citra Pratama 50 juta rupiah, PT Andalan Pesik Internasional 50 juta rupiah, PT Anugerah Gaun Kencana 50 juta rupiah, PT Bisma Cindu Perkasa 50 juta rupiah, PT Astri Citra Pratama 50 juta rupiah. 2. Pada sekira akhir bulan Mei 2020 menerima uang dari penyedia bansos sembako tahap 3 sebesar 1.780 juta rupiah sebagai berikut. PT Bumi Pangan Dikdaya, uang fee 170 juta rupiah. PT Gri Mekar Abadi Jaya, uang fee 75 juta rupiah. PT Andalan Pesik Internasional 50 juta rupiah. PT CV Moncino 30 juta rupiah. CV Batra Asa 80 juta rupiah. PT Galasari Gunung Sejahtera 50 juta rupiah. Primer Operasi Sejati 50 juta rupiah. PT Rizka Indojaya 200 juta rupiah. PT Avira Indah Megatama 500 juta rupiah. PT Spartan Mitra Selaras 50 juta rupiah, PT Anasta Fokonindo 400 juta rupiah, PT Anugerah Bangun Kencana 50 juta rupiah, CV Gurani Nurani Cemerlang 25 juta rupiah, PT Anomali Lumbung Arta 50 juta rupiah. 3. Pada sekira awal bulan Juni sampai dengan pertengahan Juli 2020 menerima uang dari penyedia bansos sembako tahap komunitas 1 sebesar 3.755 juta rupiah sebagai berikut. PT Bumi Pangan Dikdaya 50 juta rupiah, PT Asri Citra Pratama uang fee 50 juta rupiah, PT Wira Cipta Perkasa uang fee 1 miliar rupiah, PT Akhtar Raihan Mora Utama uang fee 100 juta rupiah, PT Duta Teknolayan Abadi Tama 100 juta rupiah, PT Big Group Indonesia 300 juta rupiah, PT Guna Nata Dirga 600 juta rupiah, CV Nurani Cemenang 50 juta rupiah, PT Azura Cahaya Asia 5 juta rupiah, PT Raksasa Bisnis Indonesia 300 juta rupiah, PT Era Nusa Prestasi 50 juta rupiah, PT Citra Mutiara Bangun Persada 600 juta rupiah, PT Karunia Berkah Sejahtera 550 juta rupiah. 4. Pada sekira awal bulan Juni 2020 menerima uang dari penyedia bansos sembako di tahap 5 sebesar 5.852 juta rupiah sebagai berikut. PT Bumi Pangan Dikdaya 120 juta rupiah, PT Karunia Berkah Sejahtera uang fee 550 juta rupiah, PT Arvin Anugerah Karisma 150 juta rupiah, PT Krisna Selaras Sejahtera 600 juta rupiah, PT Raksasa Bisnis Indonesia 900 juta rupiah, PT Mido Indonesia 100 juta rupiah, PT Pandawa Sentra Komputika 600 juta rupiah, PT Lestari Jayanta Nirmala 1.200 juta rupiah, PT Era Nusa Prestasi 32 juta rupiah, PT Kirana Catur Arjuna 250 juta rupiah, PT Asri Citra Pratama 50 juta rupiah, PT Guna Nata Dirga 600 juta rupiah, PT Anomali Lumbung Arta 50 juta rupiah, PT Avira Indah Megatama 600 juta rupiah, PT Bumi Pangan Dikdaya 50 juta rupiah. 5. Pada sekira akhir bulan Juni 2020 sampai dengan awal bulan Juli 2020 menerima uang dari penyedia bansos sembako di tahap 6 sebesar 5.575 juta rupiah sebagai berikut. PT Bumi Pangan Dikdaya 100 juta rupiah, PT Laras Makmur Sentosa 600 juta rupiah, PT Wira Cita Perkasa 600 juta rupiah, Dwi Inti Putra 50 juta rupiah, PT Guna Nata Dirga 825 juta rupiah, PT Putra Swarna Bumi 50 juta rupiah, Rizka Indojaya 500 juta rupiah, PT Multi Wiramandiri 120 juta rupiah, PT Mido Indonesia 40 juta rupiah, PT Restu Sinergi Pratama 700 juta rupiah, PT Rezeki Selaras Mandiri 300 juta rupiah, PT Anugerah Bangun Kencana 500 juta rupiah, PT Total Abadi Solusindo 50 juta rupiah, PT Asri Citra Pratama 50 juta rupiah, PT Trimedia Imaji Rekso Abadi 450 juta rupiah,
PT Tara Jaya Niaga 50 juta rupiah, PT Era Nusa Prestasi 20 juta rupiah, PT Anomali Lumbung Arta 50 juta rupiah, PT Karunia Berkah Sejahtera 270 juta rupiah, PT Subur Jaya Gemilang 250 juta rupiah. 6. Pada pertengahan bulan Juli 2020 sampai dengan akhir bulan Juli menerima uang dari penyediaan bansos sembako di tahap 7 sebesar 1.945 juta rupiah sebagai berikut. PT Bumi Pangan Dikdaya 100 juta rupiah, PT Global Trijaya 100 juta rupiah, PT Trimedia Imaji Rekso Abadi 425 juta rupiah, PT Toima Jaya Bersama 300 juta rupiah, PT Asrita Pratama 50 juta rupiah, PT Mido Indonesia 25 juta rupiah, PT Bisma Cino Perkasa 50 juta rupiah, PT NDT Indonesia 570 juta rupiah, PT Brahman Farm 300 juta rupiah, PT Duta Teknolayan Abadi Tama 25 juta rupiah. 7. Pada sekira akhir bulan Juli 2020 sampai dengan pertengahan Agustus 2020 menerima uang dari penyediaan bansos sembako di tahap 8 sebesar 2.025 juta rupiah dengan rincian sebagai berikut. Bumi Pangan Dikdaya 100 juta rupiah, Asrita Pratama 100 juta rupiah, Hohian Putrajaya 300 juta rupiah, Era Nusa Prestasi 30 juta rupiah, Inti Jasa Utama 300 juta rupiah, PT Gosen Sejahtera Utama 250 juta rupiah, PT Multi Wira Mandiri 375 juta rupiah, PT Laras Makmur Sentosa 570 juta rupiah. 8. Pada pertengahan Agustus 2020 sampai dengan akhir bulan Agustus 2020 menerima uang dari beberapa penyediaan bansos sembako di tahap 9 sebesar 1.380 juta rupiah sebagai berikut. Bumi Pangan Dikdaya 90 juta rupiah, Asrita Pratama 100 juta rupiah, Total Abadi Solo Sindu 500 juta rupiah, Brahman Farm 250 juta rupiah, Ruby Convect 240 juta rupiah, PT Putra Swana Bumi uang fee 200 juta rupiah. 9. Pada akhir Agustus 2020 sampai dengan akhir pertengahan September 2020 menerima uang dari penyediaan bansos sembako di tahap 10 sebesar 150 juta rupiah sebagai berikut. Bumi Pangan Dikdaya 50 juta rupiah, Asri Citra Pratama 100 juta rupiah. 10. Pada pertengahan September 2020 sampai dengan awal bulan Oktober 2020 menerima uang dari penyediaan bansos sembako di tahap 11 sebesar 1.600 juta rupiah sebagai berikut. PT Inti Jasa Utama uang fee 600 juta rupiah, PT Restu Sinergi Pratama uang fee 1 miliar rupiah. 11. Pada awal November 2020 sampai dengan akhir November 2020 menerima uang dari penyedia bansos sembako di tahap 12 sebesar 150 juta rupiah dari PT Hohian Putrajaya. Dilanjutkan, Pak. Mohon izin lanjut majelis. 12. Pada awal November 2020 sampai dengan akhir November 2020 menerima uang dari beberapa penyedia bansos sembako di tahap komunitas 2 sebesar 2.570 juta rupiah sebagai berikut. PT Topindo Raya Sejati sebesar 1 miliar rupiah, PT Ruby Convex uang fee sebesar 150 juta rupiah, PT Hohian Putrajaya uang fee sebesar 300 juta rupiah, PT Kediri Surya Nusantara uang fee sebesar 200 juta rupiah, PT Inti Jasa Utama uang fee sebesar 620 juta rupiah, PT Laras Makmur Sentosa uang fee sebesar 300 juta rupiah. 13. Selain itu, Adi Wayono juga menerima uang sebesar 700 juta rupiah dari penyedia bansos sembako, yaitu PT Anomali Lumbung Arta, uang fee sebesar 200 juta rupiah, PT Integra Fatma Mandiri, uang fee sebesar 50 juta rupiah, PT Bisma Sindo Perkasa, uang fee sebesar 100 juta rupiah, PT Asi Citra, uang fee sebesar 100 juta rupiah, PT Brahman Farm, uang fee sebesar 50 juta rupiah, CP Nurani Cemerlang, uang fee sebesar 50 juta rupiah, PT Total Abadi Solusi uang fee sebesar 100 juta rupiah, PT Duta Abadi Teknolayan uang fee sebesar 50 juta rupiah. Setelah uang fee dikumpulkan Matius Joko Santoso dan Adi Wayono, selanjutnya terdakwa menerima uang fee secara bertahap yang seluruhnya berjumlah 4.700 juta rupiah, 14.700 juta rupiah, yaitu 1. Pada awal bulan Mei 2020 bertempat di lantai 1 ruangan Kepala Biro Umum Kantor Kemensos Salemba, Jakarta, Matius Joko Santoso dan Adi Wayono menyerahkan uang fee sebesar 1.700 juta rupiah kepada terdakwa melalui Kuku Adi Wibowo. 2. Pada sekitar bulan Mei 2020 bertempat di lantai 1 ruangan Kepala Biro Umum Kantor Kemensos Salemba, Jakarta, Matius Joko Santoso dan Adi Wayono menyerahkan uang fee bansos sejumlah 1.500 juta rupiah
kepada terdakwa melalui Eko Budi Santoso, ajudan terdakwa. 3. Pada awal bulan Juni 2020 bertempat di lantai 1 ruangan Kepala Biro Umum Kantor Kemensos Salemba Jakarta, Matius Joko Santoso dan Adi Wayono menyerahkan uang fee sebansos sejumlah 2 miliar rupiah dalam pecahan mata uang rupiah, dolar Singapura, dan dolar Amerika kepada terdakwa melalui Kukuh Ariwibowo. 4. Pada akhir bulan Juni 2020 bertempat di lantai 1 ruangan Kepala Biro Umum Kantor Kemensos Salemba Jakarta, Matius Joko Santoso dan Adi Wayono menyerahkan uang sebesar 3 miliar rupiah kepada terdakwa melalui Selvi Nurbaiti dalam kurung sekretaris pribadi terdakwa. 5. Pada sekitar bulan Juli 2020 bertempat di lantai 1 ruangan Kepala Biro Umum Kantor Kemensos Salemba Jakarta, Matius Joko Santoso dan Adi Wayono menyerahkan uang bansos sebesar 3 miliar rupiah kepada terdakwa dan kemudian atas perintah terdakwa uang diberikan Adi Wayono kepada Hotma Sitompul untuk biaya pengacara yang menangani kasus kekerasan anak. 6. Pada bulan Agustus 2020 bertempat di lantai 1 ruangan Kepala Biro Umum Kantor Kemensos Salemba Jakarta, Matius Joko Santoso dan Adi Wayono menyerahkan uang bansos sebesar 1 miliar 500 juta rupiah kepada terdakwa melalui Eko Budi Santoso. 7. Pada sekira bulan November 2020 bertempat di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta, Matius Joko Santoso menyerahkan uang fee sebesar 2 miliar rupiah dalam mata uang dolar Singapura kepada Adi Wayono. Selanjutnya Adi Wayono menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa melalui Eko Budi Santoso. Sebagaimana perintah terdakwa kepada Adi Wayono untuk menyiapkan uang guna kepentingan daerah pemilihan atau dapil terdakwa di Kabupaten Kendal dan Kabupaten Kota Semarang. Selain diberikan kepada terdakwa, uang fee tersebut juga diperuntukkan kepada 1. Hartono sebesar 200 juta rupiah. 2. Pepe Nazarudin sebesar 1 miliar rupiah. 3. Adi Wayono sebesar 1 miliar rupiah. 4. Matius Joko Santoso sebesar 1 miliar rupiah. 5. Amin Raharjo sebesar 150 juta rupiah. 6. Rizky Maulana sebesar 175 juta rupiah. 7. Robin Saputra sebesar 200 juta rupiah. 8. Iskandar Zulkarnain sebesar 175 juta rupiah. 9. Firmansyah sebesar 175 juta rupiah. 10. Yoki sebesar 175 juta rupiah. 11. Rosan Ansari atau Rehan sebesar 150 juta rupiah. Selanjutnya, dengan sepengetahuan terdakwa, Matius Joko Santoso dan Adi Wayono juga menggunakan uang fee untuk kegiatan operasional terdakwa selaku Menteri Sosial dan kegiatan operasional lainnya di Kementerian Sosial Republik Indonesia antara lain pembelian handphone untuk pejabat Kementerian Sosial senilai 140 juta rupiah, pembayaran biaya swab tes di Kementerian Sosial sebesar 30 juta rupiah, pembayaran sapi korban sebesar 100 juta rupiah, pembayaran makan minum dan akomodasi tim bansos, tim relawan dan tim pantau sebesar 200 juta rupiah, pembayaran makan dan minum pimpinan sebesar 130 juta rupiah, pembelian 2 unit sepeda merek Brompton seharga 120 juta rupiah, masing-masing untuk Hartono dan Pepe Nazarudin. Pembayaran kepada IO untuk honor artis Cita-Citata dalam rangka makan malam dan silaturahmi Kementerian Sosial RI di Ayana Komodo Resort Labuan Bajo tanggal 27 November 2020 sebesar 150 juta rupiah. Kegiatan operasional Direktorat PSKBS sebesar 100 juta rupiah. Pembayaran sewa pesawat atau private jet untuk kegiatan kunjungan kerja terdakwa selaku Menteri Sosial dan rombongan Kementerian Sosial ke Lampung sebesar 270 juta rupiah. Pembayaran pesawat atau private jet terdakwa dan rombongan Kementerian Sosial dalam kunjungan kerja ke Denpasar, Bali sebesar 270 juta rupiah. Pembayaran sewa pesawat terdakwa dan rombongan Kementerian Sosial dalam kunjungan kerja ke Semarang sebesar $18.000 dan pengeluaran-pengeluaran lainnya yang digunakan untuk kegiatan operasional di Kementerian Sosial. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2020, Matius Joko Santoso ditangkap oleh petugas KPK di rumahnya Jalan Abdul Hamid, Kompleks City Garden, Residen Jati Handap, Mandala, Jati Kota, Bandung, dan ditemukan sejumlah uang dalam mata uang rupiah, dolar Amerika Serikat, dan dolar Singapura. Dan selanjutnya ditemukan pula sejumlah uang di rumah Matius Joko Santoso yang beralamat di Jakarta Garden City, Klaster Yara, E5 nomor 8, Cakung, Jakarta Timur dengan rincian sebagai berikut. Uang sejumlah 1.450 juta rupiah dengan pecahan 100.000 sebanyak 14.500 lembar yang tersimpan dalam satu buah koper dengan tulisan Khas Papis ukuran 20 inch warna hitam dengan tag Khas Papis.
uang sejumlah Rp1.489.700.000 yang tersimpan dalam satu buah koper dengan tulisan khas papis ukuran 20 inch warna hitam. Uang sejumlah Rp4 miliar dengan pecahan 100.000 sebanyak 40.000 lembar yang tersimpan dalam satu buah koper dengan tulisan khas papis ukuran 25 inch warna dark gray. Uang sejumlah Rp658 juta dengan pecahan 100.000 sebanyak 6.580 lembar yang tersimpan dalam satu buah koper dengan tulisan presiden ukuran 20 inch warna biru. Uang yang tersimpan dalam satu buah koper dengan tulisan presiden ukuran 18 inch warna merah dengan rincian 1. Uang sejumlah 9.585 US dollar di dalam amplop berwarna coklat. 2. Uang sejumlah 21.000 US dollar dengan pecahan 100 US dollar sebanyak 210 lembar. 3. Uang sejumlah Rp168.900.000. 4. Uang sejumlah 23.000 dolar Singapura. 5. Uang sejumlah 300 US dollar. Uang sejumlah uang sejumlah Rp1.159.700.000. Uang sejumlah Rp2.360.000.000 yang tersimpan dalam satu buah koper tulisan khas papis ukuran 20 inch warna merah. Uang sejumlah Rp80 juta dengan pecahan 100.000 sebanyak 800 lembar yang tersimpan dalam satu buah amplop coklat. Uang sejumlah 140.200 US dollar dengan pecahan 100 US dollar sebanyak 1.402 lembar yang tersimpan dalam suatu buah pouch biru bertuliskan MJS. Uang sejumlah Rp486.050.000 dalam satu buah tas ransel warna hitam dengan tulisan ThinkPad. Bahwa terdakwa mengetahui atau patut menduga uang-uang yang diterimanya melalui Adi Wahyono dan Matius Djoko Santoso tersebut adalah sebagai akibat atau karena penunjukan PT Pertani Persero, PT Mandala Hamonangan Sude, dan PT 3 Pilar Agro Utama, serta beberapa perusahaan lainnya sebagai penyedia dalam pengadaan bansos sembako dalam rangka penanganan COVID-19 pada Direktorat PSKBS Kementerian Sosial tahun 2020, yang bertentangan dengan kewajiban terdakwa selaku penyelenggara negara sebagaimana diatur dalam pasal 5 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta bertentangan dengan ketentuan pasal 7 ayat 1 huruf H Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf B kecil Jungto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jungto pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Izin dilanjutkan. Izin melanjutkan. Atau kedua, bahwa terdakwa Juliari P. Batubara selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu selaku Menteri Sosial Republik Indonesia periode tahun 2019-2024 sekaligus pengguna anggaran di Kementerian Sosial Republik Indonesia bersama-sama dengan Adi Wahyono dan Matius Djoko Santoso dalam kurung dilakukan penuntutan secara terpisah pada bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 bertempat di kantor Kementerian Sosial Jalan Salemba Raya nomor 28 Jakarta Pusat, di Bosa Cafe, lantai 1 Mall Apartemen Grand Pramuka City, Jalan Jenderal Ahmad Yani Kafling 49 Jakarta Pusat, di Klub Raya Jalan Jenderal Sudirman Kafling 52-53 Senayan Jakarta Selatan, dan di kantor Kementerian Sosial Cawang Kencana Jalan Maijen Sutoyo Kafling 22 Cawang Jakarta Timur, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, menerima hadiah atau janji, yakni terdakwa melalui Adi Wahyono dan Matius Djoko Santoso menerima uang sebesar Rp1.280.000.000 dari Harifan Sidabuke, dan uang sebesar Rp1.950.000.000 dari Ardian Iskandar Madanaca, serta uang sebesar
29.252 juta rupiah atau tidak-tidaknya sekira jumlah tersebut dari beberapa penyedia barang lainnya dalam pengadaan bantuan sosial sembako dalam rangka penanganan coronavirus disease 2019 atau COVID-19 pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dalam kurung PSKBS Kementerian Sosial tahun 2020. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, yaitu terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa uang tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan terdakwa selaku Menteri Sosial Republik Indonesia, sekaligus pengguna anggaran pada pengadaan bantuan sosial sembako dalam rangka penanganan COVID-19 pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Kementerian Sosial tahun 2020, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, yaitu menurut pikiran Harifan Sidabuke, Ardian Iskandar Matanata, dan penyedia bansos sembako lainnya, pemberian uang tersebut ada hubungannya dengan jabatan terdakwa selaku Menteri Sosial Republik Indonesia sekaligus selaku pengguna anggaran di Kementerian Sosial yang dilakukan dengan cara sebagai berikut, sebagaimana halaman 22 sampai dengan 40 dianggap dibacakan, bahwa terdakwa mengetahui atau patut menduga uang-uang yang diterimanya melalui Matius Djoko Santoso dan Adi Wahyono tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan terdakwa selaku Menteri Sosial Republik Indonesia, sekaligus pengguna anggaran pada pengadaan bantuan sosial sembako dalam rangka penanganan coronavirus disease 2019 pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Kementerian Sosial tahun 2020, atau menurut pikiran Harifan Sidabuke, Ardian Iskandar Matanata, dan beberapa penyedia bansos sembako lainnya, pemberian uang tersebut ada hubungannya dengan jabatan terdakwa selaku Menteri Sosial Republik Indonesia sekaligus selaku pengguna anggaran di Kementerian Sosial. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 11 junto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, junto pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta, 14 April 2021, penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi, Iksan Fernandi, Muhammad Nur Aziz, Dian Hamisena, Bagus Diaryanto sudah bertanda tangan. Sekian yang mulia. Terima kasih. Saudara terdakwa sudah dengar? Sudah yang mulia. Apakah saudara mengerti surat dakwaan penuntut umum? Mengerti yang mulia, namun saya tidak melakukan apa yang didakwakan tersebut. Gimana? Mengerti, namun saya tidak melakukan apa yang didakwakan tersebut yang mulia. Nanti dulu ya. Nah, terhadap surat dakwaan yang telah dibacakan oleh penuntut umum, undang-undang memberikan hak kepada saudara dan juga tim penasihat hukum saudara untuk mengajukan keberatan. Sikap saudara terhadap surat dakwaan seperti apa? Silakan konsultasi dengan tim penasihat hukum saudara. Silakan. Apakah saudara menyerahkan sepenuhnya ke tim penasihat hukum saudara? Betul yang mulia, saya menyerahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya yang mulia. Baik. Tim penasihat hukum terdakwa terhadap surat dakwaan penuntut umum, apakah akan mengajukan keberatan? Terima kasih yang mulia. Kami sudah berdiskusi dengan terdakwa dan dengan para penasihat hukum yang lain. Kami tidak akan mengajukan keberatan dengan pertimbangan bahwa agar supaya perkara ini bisa kita selesaikan dengan cepat yang mulia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang kami meminta perhatian dari kita semua, terutama dari majelis yang mulia, berkenaan dengan surat dakwaan ini adalah berhubungan dengan sejumlah uang yang dikatakan telah diterima oleh saudara terdakwa melalui Adi Wahyono dan Matius Djoko Santoso, yaitu terutama yang berhubungan dengan yang sebesar 29.552 juta rupiah. Nah, di dalam surat dakwaan ini kita tidak pernah mendengar, bahkan di dalam proses perkara ini pun
kita tidak mengetahui ada pemberi yang lain, ya, selain dari Harifan Sidabuke dan Adrian Adnan. Nah, sementara yang 29 ini statusnya sebagai apa? Kalau andai kata ini adalah suap, maka pemberi suapnya itu siapa? Ini yang kami mohon perhatian Majelis Hakim yang mulia. Kemudian yang ketiga yang mulia, yang perlu kami sampaikan juga, dari berita acara yang sempat kami baca, dari seluruh uang yang dinyatakan di dalam surat dakwaan ini sebesar 29 miliar sekian itu tadi, hanya 8 vendor yang mengaku menyerahkan uang yang nilainya hanya 4 miliar 280 juta rupiah. Kemudian vendor yang membantah itu adalah 29 yang nilainya 15 miliar sekian rupiah. Kemudian ada 20 vendor yang tidak pernah diperiksa. Nah, kami sampaikan ini yang mulia karena bagaimanapun juga kepentingan kita dalam perkara ini adalah menegakkan keadilan dan kebenaran. Cukup ya? Cukup, terima kasih yang mulia. Saya mohon tanggapan dari tim penuntut umum. Terima kasih yang mulia. Atas pernyataan dari penasihat hukum terdakwa, kami akan menyampaikan pendapat sebagai berikut yang mulia. Terkait dengan pada poin 7 Yon 29 itu sudah kami sebutkan dari penyedianya dan nama-nama penyediaan sebagai terdakwa sudah kami sebutkan yang mulia. Jadi sudah jelas dan nanti lebih lengkapnya akan dalam pembuktian akan kami uraikan lebih lanjut yang mulia. Baik, cukup ya. Itu ya saudara tim penasihat hukum. Terima kasih yang mulia. Saudara penuntut umum masih ada yang mau disampaikan? Terkait tadi ada sedikit rainbow pada saat dibacakan yang sudah kami perbaiki yang mulia. Itu tadi ada pada halaman 2 yang menteri itu yang jabatannya pada halaman 2 itu tertulis 2024 atau 2020 sudah kami sambil dibaca dan perbaiki halaman 9. Silakan diperbaiki, Pak. Ya. Iya. Halaman 9 tadi. Mohon dibawa ke sini, Pak, surat dakwaannya. Sembilan tadi. Biar aja. Biar aja. Sudah? Baik. Saudara penuntut umum, kapan akan mengajukan saksi? Untuk mempersiapkan pemanggilan saksi yang mulia kami minta waktu 1 minggu. Dari tim penasihat hukum dan terdakwa, permintaan dari penuntut umum untuk memanggil saksi dalam perkara ini mohon waktu 7 hari dari sekarang. Ada tanggapan? Kami tidak keberatan yang mulia. Hanya saja yang kami perlukan adalah nama saksi-saksi yang hendak dipanggil sebelum di persidangan yang mulia. Terima kasih. Silakan nanti koordinasi Pak ya penuntut umum. Baik. Yang berikut rencana penuntut umum ada berapa orang saksi yang akan diajukan? Terima kasih yang mulia. Sebagaimana dalam daftar saksi di dalam berkas perkara ada terdapat 100
19 orang. Untuk pembuktian kami mengagendakan tidak akan memanggil semuanya yang mulia. Kami agendakan lebih kurang 80 orang yang akan kami panggil. Oke, baik. Pada persidangan berikut berapa orang rencananya? Untuk sidang berikutnya kami mengadakan 2 orang yang mulia. Berapa? 2 orang yang mulia. Kenapa terlalu sedikit? Mengingat keterangan pun juga banyak yang mulia. Takut kami karena waktu kita bulan puasa tidak memungkinkan untuk banyak. Minggu depannya mungkin akan kami tambah yang mulia. Nanti saya akan membuat code kalender setelah itu, Pak. Saya akan buat, hari ini saya belum bisa meminta ditandatangani code kalendernya karena saya berpikir masih tahap awal pemeriksaan. Sebetulnya saya sudah membuat code kalender, kalau ada eksepsi pasti saya sudah meminta kepada para pihak untuk menandatangani code kalender untuk selanjutnya saya upload ke dalam sistem informasi penelusuran perkara pada pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan di Jakarta Pusat. Tapi karena ini ada perubahan, langsung akan memeriksa atau mendengarkan keterangan saksi. Ya, nanti pekan depan saya sudah akan menyiapkan code kalender untuk ditandatangani oleh para pihak guna ditaati dan dipatuhi oleh masing-masing. Itu. Ada tanggapan akan mengajukan 2 orang saksi. Ya, kami pada dasarnya tidak ada masalah yang mulia, karena bagaimanapun juga ini kan pembuktian terhadap perkara ini ada pada rekan-rekan penuntut umum. Siapapun yang akan mereka hadirkan, untuk kami tidak ada masalah. Baik, makasih yang mulia. Ada lagi dari tim penuntut umum? 2 orang tidak keberatan dari tim penasihat hukum. Kalau waktunya sebenarnya kami ingin lebih yang mulia, tapi Ya. sebenarnya kami ingin lebih dari 2 orang, tapi kami karena mesti tidak pertama mengantisipasi kalau waktu tidak cukup, kami bisa menambahkan yang mulia. Silakan. Ya, Jadi tadi sama yang disampaikan oleh tim penasihat hukum terdakwa bahwa beban pembuktian tetap ada pada penuntut umum. Siap yang mulia. Terserah saudara berapa orang yang mau dihadirkan. Iya. Oke. Makasih yang mulia. Cukup. Nggak ada lagi? Dari tim penasihat hukum ada lagi? Sebelum ditutup yang mulia, yang kami ingin kejelasan terlebih dahulu mengenai soal persidangan kita ke depan. Apakah persidangan ini akan kita lakukan secara terus-menerus dengan offline, yaitu kehadiran saudara terdakwa di hadapan persidangan ini, atau juga akan dilakukan dengan cara offline sebagaimana persidangan-persidangan yang lain? Terima kasih yang mulia. Belum ada, nanti kami akan musyawarahkan, majelis hakim akan musyawarahkan itu karena berdasarkan Perma 4 2020 kewenangan itu ada pada majelis hakim, tapi boleh atas permintaan pihak-pihak. Tapi untuk sementara majelis hakim menyatakan bahwa perkara ini tetap akan kita sidangkan secara offline untuk sementara. Kalau ada perubahan, kami akan membuat penetapan perubahan tata cara persidangan dengan mengacu pada peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2020. Itu, Pak. Ada lagi? Nah, yang jadi masalah untuk kami yang mulia, ini kan soal pengunjung yang mulia. Yang begitu banyak, yang ini yang mohon pertimbangan yang mulia untuk sidang online itu saja sih yang mulia. Nanti kami akan pertimbangkan. Makasih yang mulia. Ada yang mulia. Mohon izin yang mulia ingin menyampaikan terkait untuk persidangan ke depannya yang mulia. Oleh karena dalam perkara ini ada terkait 2 terdakwa lagi di sidang secara terpisah, yaitu antara Adi Wahyono dan Matius Joko Santoso, di mana ada beberapa sebagian besar saksi sama yang mulia. Untuk teknisnya mungkin kami mohon kesepakatan kita, apakah tetap masing-masing, apakah bisa digabungkan yang efisiensi persidangan. Nanti kita lihat setelah persidangan yang akan datang ini, yang 1, yang 2 itu baru kita bisa menentukan sikap. Kalau sana ngajukan keberatan kan pasti tidak akan bersamaan. Oke, siap yang kan mulia. itu. Oke? Siap yang mulia. Baik, saudara terdakwa, sebelum majelis hakim menutup persidangan ini, saya peringatkan kepada saudara agar saudara sebaiknya berurusan dengan tim penasihat hukum saudara tentang segala hal ihwal yang berkenaan dengan perkara saudara. Tidak dengan orang yang keliru, itu 1. Yang kedua, saya memperingatkan pada saudara agar saudara tidak berpikir untuk menyuap dalam perkara saudara ini. Ya. Kalau ada pihak yang mengatakan bahwa hakim yang meminta dihubungi dan sebagainya, itu tidak mungkin. Sengaja saya memegang perkara ini agar supaya tidak ada pihak-pihak yang mencoba mendekati dan mempengaruhi hakim. Jika ada pihak yang mengatakan bahwa ini untuk kepentingan hakim, berarti dia melakukan sesuatu yang tidak benar, karena itu tidak mungkin. Paham, saudara? Paham yang mulia. Nah, mohon jalani saja
pemeriksaan atau proses pemeriksaan perkara saudara, nanti kita akan lihat kalau saudara terbukti kita akan jatuhi pidana. Kalau tidak terbukti, saudara pasti akan dibebaskan. Kalau saudara terbukti tetapi perbuatan saudara bukan tindak pidana atau ada alasan pembenar dan pemaaf, maka saudara akan dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum. Mengerti? Mengerti yang mulia. Ada lagi yang mau disampaikan oleh penuntut umum dari tim penasihat hukum? Cukup yang mulia, terima kasih. Mohon nanti nama saksinya diserahkan ke tim penasihat hukum terdakwa Pak ya, yang Bapak akan hadapkan, yang penuntut umum akan hadapkan. Baik. Dengan demikian sidang pada hari ini cukup diundur dan ditetapkan untuk disidangkan kembali pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 pada pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat dengan acara untuk mendengarkan keterangan saksi. Saudara penuntut umum dimohon untuk memanggil saksi-saksi pada hari dan tanggal serta jam tersebut dan saudara terdakwa dikembalikan ke rumah tahanan negara. Sidang cukup dan ditutup. Boleh kita salat dulu Pak Jaksa untuk berikut. Kita salat dulu ya. Ya. Kalau ditanya tanya langsung jalan.